Perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke-1377 pada Senin Desember 2025 hari ini Tribuners, dan konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1990. Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow ini tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan. Puncak friksi muncul pada 2014 ketika revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang diangkat dengan Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Crimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas. Nah, ketegangan tersebut berubah menjadi perang besar pada Februari 2022 saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada peluang bagus tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah negosiasi terbaru Amerika Serikat dengan Kiev. Negosiasi tersebut berlangsung di Florida pada Minggu 30 November kemarin. Utusan khusus Trump saat ini bersiap melakukan perjalanan ke Rusia untuk pembicaraan lanjutan. Setelah berjam-jam diskusi yang disebut kedua pihak sebagai produktif, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan. Sebuah sumber dari delegasi Kiev menyebut diskusi tidak mudah karena pembicaraan ini menjadi persiapan untuk kunjungan utusan Trump, Steve Witkoff, ke Moskow pada Selasa 2 Desember 2020 besok. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan perang akan berakhir jika Ukraina menyerahkan wilayahnya. Rusia ini mengincar beberapa wilayah Ukraina, Tribuners, seperti Donbas, yang meliputi Donetsk dan Luhansk, serta beberapa lainnya yang direbut selama perang sejak Februari 2022. Menurut Putin, Rusia akan mengakhiri serangan jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah-wilayah tersebut. Jika tidak mundur, atau tidak juga mundur, dikatakan Putin, pasukan Rusia ini akan merebutnya dengan paksa. Pasukan Rusia secara perlahan namun pasti bergerak melintasi Ukraina Timur dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina yang kalah dalam jumlah personel dan persenjataan. Nah, Rusia saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Masalah penyerahan wilayah ini salah satu hambatan terbesar dalam proses kesepakatan damai yang ditengahi Amerika Serikat. Isu penting lainnya dalam perundingan ini adalah jaminan keamanan negara-negara Barat untuk Ukraina. Ini menurut Ukraina diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang kembali negaranya di masa mendatang. Mantan Panglima Militer Ukraina Jenderal Purnawirawan Valery Fedorovich mengatakan hanya 3 hal yang bisa benar-benar menjamin keamanan negaranya. Ketiga hal yang dikatakannya ini atau yang dia inginkan ini adalah Kiev bergabung dengan NATO, menjadi rumah senjata nuklir, ataupun menerima penempatan kekuatan militer asing. Keinginan Ukraina memiliki senjata nuklir ini juga dikecam keras oleh Rusia Tribuners yang berpendapat bahwa retorika tersebut hanya akan meningkatkan ketegangan yang semakin mendekatkan perang global. Jaminan keamanan untuk Ukraina ini tidak dapat mencakup keanggotaan NATO atau senjata nuklir. Ini diungkapkan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menanggapi opini yang ditulis oleh mantan komandan militer di Kiev, Valery Zaluzhny. Nah, dalam sebuah opini yang diterbitkan The Telegraph pada Sabtu kemarin, Zaluzhny yang kini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris menulis bahwa jaminan keamanan yang efektif dapat mencakup keanggotaan NATO, penempatan senjata nuklir di wilayah Ukraina, atau kontingen militer sekutu yang besar yang mampu menghadapi Rusia. Nah, dalam sebuah unggahan di X keesokan harinya, Graham tulis bahwa pengaturan yang dijelaskan oleh Zaluzhny jauh melampaui apa yang diinginkan. Dikatakannya sangat penting pada saat kritis ini, analisis apapun harus memenuhi uji kelayakan. Jaminan keamanan yang disebutkan termasuk aksesi ke NATO dan penempatan senjata nuklir di Ukraina menurutnya tidak akan berhasil. Nah, Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2022 lalu, sementara negara-negara Eropa termasuk Inggris dan Prancis
telah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan multinasional ke Ukraina setelah gencatan senjata dicapai dengan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.